Anies Baswedan dan Amin Rais sesama nasibnya, tak mungkin menjadi presiden sampai kapanpun. Ya, rekam jejak di dalam politik nasional semuanya ada, dan itu adalah kelemahan Anies Baswedan. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik, itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa? Itulah Anies Baswedan yang menanyakan dirinya sendiri ketika ditanya wartawan mengenai janjinya sendiri. Ya, Anies Baswedan tak mungkin menjadi presiden dikarenakan rekam jejaknya. Rekam jejaknya begitu sangat tidak bagus dan selalu tidak mendapati janji-janji. Dan ini juga alasan kenapa Anies Baswedan tak mungkin menjadi presiden sampai kapanpun. Kalian tahu gak, inilah alasan kenapa Anies Baswedan itu tidak akan pernah menjadi presiden. Kok bisa? Ini dia. Disclaimer ya, konten ini hanyalah POV dari saya atau opini, boleh kalian bantah. Dan konspirasinya, kenapa Anies Baswedan itu susah untuk menjadi presiden? Ya karena adanya IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang dimana kita semuanya tahu bagaimana karakter pendukung-pendukung Anies, yang sangat militan dan juga cukup membenci adanya IKN. Entah apa sebenarnya alasannya, apakah ini hanyalah sebuah strategi politik? Tetapi yang pasti, kalau misalnya saya sebagai seorang pengusaha besar dan invest di IKN misalnya 10 triliun, tiba-tiba ada calon pemimpin yang pendukungnya itu sangat membenci mega proyek tersebut, dan ada kemungkinan kalau misalnya calon pemimpin itu jadi, mega proyek bisa digagalkan, maka ya saya tidak akan mengizinkan bahwasanya calon pemimpin itu bisa maju, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Karena logikanya, mega proyek yang bisa selesai sempurna dalam waktu belasan tahun, maka otomatis ini akan membuat semua pengusaha ketar-ketir ya. Kecuali Anies Baswedan itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, misalnya dengan menjadi kader Partai PAN. Nah ini baru ada kemungkinan karena ada keberlanjutan mega proyek IKN. Gimana, Itulah alasan kenapa Anies Baswedan tidak mungkin menjadi presiden, karena menolak IKN. Ya, Ibu Kota Negara Nusantara adalah merupakan proyek besar dan itu digadang-gadang oleh para pengusaha. Namun demikian, ketika Anies menolak, tentu saja banyak pengusaha yang kecewa. Ketum KNPI menolak Anies Baswedan menjadi presiden dikarenakan selain menolak IKN, juga rekam jejak juga Anies Baswedan keturunan Arab. DPP KNPI secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur, itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ini menjadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga Anies Baswedan tetap bukan orang asli Indonesia dikarenakan dia adalah keturunan Arab. Selain oleh Ketua KNPI, masyarakat juga mengatakan tidak mungkin Anies Baswedan. Demikian juga dengan Rocky Gerung yang tidak meyakini bahwa Anies Baswedan akan menjadi presiden. Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang,
singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke apa namanya ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Itulah argumen Rocky Gerung yang mengatakan kalau Anies tidak mungkin menjadi presiden sampai kapanpun. Selain Rocky Gerung, Adian Napitupulu juga mengatakan hal senada bahwa Anies Baswedan tidak mungkin memenangkan Pilpres atau pernah menjadi presiden. Ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih nggak? Enggak. Lu mau milih Anies nggak? Enggak. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap dia gitu loh. Ya itu melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain ya. Itulah alasan Adian Napitupulu tidak mau memilih Anies Baswedan. Selain Rocky Gerung, Refli Harun juga mengatakan Anies tidak mungkin menjadi presiden, dan inilah pernyataan. Bakal bisa jadi presiden viral di media sosial. Saya bilang Anies MT nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli. Saya bilang. Karena pada waktu itu pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden harus orang Indonesia asli. Video yang diunggah oleh akun Putri Jawanim bikin geger publik ya. Refli Harun. Akhirnya Refli Harun juga menyadari Anies Baswedan tidak mungkin menjadi presiden dikarenakan Anies Baswedan adalah bukan keturunan Indonesia asli. Rudi Kambri juga dalam rekam jejaknya tidak mungkin Anies Baswedan menjadi presiden, dan inilah pernyataannya. Tidak bisa menjadi panutan buat bangsa dan negara. Karena apa? Orang seperti Anies ini tidak bisa menjadi panutan buat bangsa dan negara. Karena apa? Tidak mempunyai jiwa menghargai pemimpin sebelumnya. Yang dilakukan oleh Anies Baswedan justru menyesatkan masyarakat, memberikan informasi palsu, dan orang ini tidak layak menjadi pemimpin Indonesia sampai kapanpun. Selain Rocky Gerung, Refli Harun, Mahfud MD juga mengatakan kalau Anies Baswedan tak mungkin menjadi presiden. Hanya Anies, apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Jadi begini, dia bilang, saya mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda carikan Anies dapat tiket biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Anda. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear. Hanya bilang begitu saja. Lalu tanya, ada alternatif ya? Saya tentu punya alternatif. Oh, jadi gitu. Alternatif itu ditanya. Bukan Anda menyodorkan alternatif. Enggak. Mendukung siapa ya? Saya nyebut lah kalau ini begini, kalau ini begini, kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu. Itulah pendapat Mahfud MD yang tidak mungkin dia akan memilih Anies Baswedan dikarenakan tidak bisa menyelesaikan masalah lain dengan Ganjar, kata Mahfud ya. Mas Jopray juga mengatakan Anies tak mungkin menjadi presiden sampai kapanpun, dan inilah pernyataan Mas Jopray. Kita dengarkan. Saya akan kupas kurang lebih 3-4-5 hal yang membuat Anies tidak mungkin jadi presiden pada 2024. Ini sekali lagi bukan asal bicara, tapi ada fakta-fakta yang kalau dirangkai maka berat dan sangat kecil, atau bahkan nggak mungkin Anies bisa memerintah orang Indonesia. Tapi kan gini Pak, rakyat kita itu lebih cerdas.
dan hargai mereka lebih dari sekedar pasang wajah. Gini loh, cerdas itu apa sih? Kan wajah saya di mana-mana kan memang agak mahal, tapi kan kalau saya kepilih kan nanti balik modal. Ingat Pak, berhutang pasti ditagih. Itu dipikirin nanti aja, Pak. Pak, ini tagihnya taruh mana? Loh, kok udah segini aja sih? Besok hari datanya segini kok. Itu tagihannya ya Pak? Nah, video tadi nyebar sejak seminggu ini, viral. Sebuah monumen, sebuah bukti alangkah hipokritnya Anies. Itulah jawaban dari Mas Jopra yang mengatakan kalau Anies Baswedan sampai kapanpun tidak mungkin menjadi presiden.